Selamat hari Minggu yang diberkati, juga saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online, selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama-sama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya mendapatkan kembali, menghidupkan kembali janji-janji Tuhan yang pernah hilang dari dalam hidupmu. Kalau saudara pernah mengalami janji Tuhan hilang dalam hidupmu, mungkin ada begitu banyak perselisihan, percekcokan di dalam pikiran saudara. Oh, kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Oh, mungkin saya harus begini, mungkin saya harus begitu. Nah, kita sudah belajar kemarin sama-sama. Yang pertama adalah, kalau saudara pernah mengalami janji Tuhan hilang dalam hidupmu, bagaimana caranya mendapatkan, menghidupkan kembali janji Tuhan? Yang pertama adalah, udah lupa. Tetap datang sama Tuhan, tetap datang ke gereja yang ibadah online, tetap ikutin ibadah online. Amin, tetap datang ke gereja, tetap ikutin ibadah online. Kemudian yang kedua, seperti tadi yang saya katakan, ketika saudara pernah mengalami janji Tuhan hilang dalam hidupmu, kalau kehilangan janji Tuhan, mungkin ada timbul banyak pertanyaan. Oh, mungkin kenapa saya begini, kenapa saya begitu, oh mungkin karena saya begini, mungkin saya begitu, ada begitu banyak timbul perselisihan, percekcokan dalam pikiran saudara. Kita sudah sama-sama belajar, usir semua perselisihan, percekcokan yang melemahkan semangat saudara, yang melemahkan iman saudara. Ingat, janji Tuhan, berkat Tuhan, bagian yang sudah Tuhan sediakan yang terbaik buat saudara, buat saya, datang bukan karena perbuatan baik. Bukan berarti saya mengatakan berhenti berbuat baik, no, teruslah berbuat baik. Tapi ingat baik-baik, janji Tuhan, berkat Tuhan datang dalam hidupmu bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Karena kamu percaya sama apa yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Kemudian mulai kembali semangat sama janji Tuhan. Mulai memperkatakan perkataan yang baik, ubah situasinya. Amin, mulai memperkatakan firman Tuhan. Kemudian datang ke gereja, fokuskan dirimu, expose dirimu kepada pengurapan Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan. Kemudian mendengar dan terus mendengar firman Tuhan. Dan selalu katakan ya, yes, amin. Buat setiap janji Tuhan yang saudara dengar dalam hidupmu. Dan saya percaya Tuhan akan mengubahkan situasinya. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. 2022, the year of amin. Sekali lagi kita lihat videonya.
2022 the year of Amen. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan. Jemaat Bethesda, dengar baik-baik. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan di tahun ini, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Amin. Sebab Kristus adalah ya buat semua. Katakan bersama saya semua. Bukan sebagian. Semua janji Allah. Itu sebabnya kalau saudara baca Alkitab, saudara jangan pernah mengkotak-kotakan. Oh, ini janji Tuhan buat bangsa Israel. Oh, ini janji Tuhan buat untuk salah satu suku bangsa Israel. Oh, ini janji Tuhan untuk Yosua. No. Semua janji Tuhan. Setiap janji Tuhan yang saudara ketemukan dalam Alkitab, ya dan amin buat saudara, buat saya yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Amin. Sebab Yesus adalah ya buat semua janji Allah. Artinya semua janji Allah buat saudara, buat saya yang ada dalam Kristus Yesus. Bukan ya dan tidak, tapi hanya ada satu opsi. Ya, artinya apa? Pasti digenapi. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya saya mau saudara tetap semangat sama janji-janji Tuhan. Saudara yang pernah kehilangan janji Tuhan hari ini, tetap semangat. Amin. Tetap datang sama Tuhan. Intinya adalah miliki keberanian datang sama Tuhan. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, miliki keberanian datang sama Tuhan. Sudah siap diberkati hari? Oke. Roma pasal 3 ayat 24 sampai 25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tahukah saudara bahwa saudara adalah orang yang dibenarkan dengan cuma-cuma? Amin. Tahukah saudara ketika saudara datang di hadapan Allah, maka Allah akan memperlakukan saudara, bukan berarti saudara tidak pernah berbuat dosa, bukan. Tetapi ketika saudara datang dan berdiri di hadapan Allah, Allah akan memperlakukan saudara seolah-olah saudara tidak pernah berbuat dosa. Tuhan, gak ada yang bilang amin Tuhan. Semuanya ini terjadi karena apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Oleh kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus, selanjutnya dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Jangan pernah merubah apa yang ditentukan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Apa maksudnya Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya? Apa maksudnya? Nah, kata pendamaian di sini terjemahannya adalah hilasterion dalam bahasa Yunaninya. Hilasterion artinya mercy seat, tutup pendamaian. Apa itu tutup pendamaian? Saudara masih ingat tabut perjanjian? Masih ingat tabut perjanjian? Kalau saudara perhatikan baik-baik tabut perjanjian. Kalau saudara mengerti betul tentang tabut perjanjian, maka hari ini saudara akan memiliki rasa percaya diri akan pengharapan masa depan yang lebih baik. Sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Kalau saudara perhatikan baik-baik, tabut perjanjian secara keseluruhan terbuat dari kayu yang khusus. Kayu yang tidak bercacat, tidak bercelah. Kenapa dikatakan tidak bercacat, tidak bercelah? Karena kayunya berasal dari pohon yang tidak pernah terserang penyakit. Pohon akasia. Kayu yang tidak bercacat, tidak bercelah. Kayu menggambarkan tentang manusia. Jadi ini berbicara tentang manusia yang tidak bercacat, tidak bercelah. Kemudian kayunya dilapisi oleh emas di bagian dalam, di bagian luar. Emas berbicara tentang divinity, keilahian. Jadi dengan kata lain, tabut perjanjian berbicara tentang Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Siapakah dia? Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah 100% Allah. Dia juga 100% manusia. Amin. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Kalau saudara perhatikan baik-baik tabut perjanjian. Tabut perjanjian di bagian atas ditutup oleh tutup pendamaian. Tutup pendamaian, mercy seat, hilasterion. Kemudian di bagian dalamnya, saudara udah tahu di bagian dalamnya ada 3 buah benda. Yang pertama adalah 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat.
kemudian buli-buli emas yang berisi roti mana, kemudian yang ketiga adalah tongkat Harun yang bertunas. Nah, ini semua ketiga benda ini menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel. Kemudian tabut perjanjian juga dikenal dengan tabut hukum Allah. Kenapa? Karena di dalamnya ada 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Kita lihat firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh law hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Jadi dengan kata lain, tabut perjanjian tidak lain tidak bukan adalah sebuah kotak yang di dalamnya ada 2 loh hukum Allah. Itu sebabnya tadi saya katakan tabut perjanjian juga disebut tabut hukum Allah. Oke, dan seperti yang kita ketahui dalam perjanjian lama, tabut perjanjian menggambarkan tentang siapa? Tentang Yesus. Amin, menggambarkan tentang Yesus. Dan ini gambaran yang perlu dimengerti oleh bangsa Israel. 100% Allah, 100% manusia. Kalau saudara baca kitab Ibrani, saudara juga menemukan tabut perjanjian di sana. Ibrani berkata begini, Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Apa artinya cahaya kemuliaan Allah? Emas di luar. Betul, karena bagian dalam dilapisi emas, bagian luar juga dilapisi emas. Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Allah, emas di luar. Yesus yang adalah gambar wujud Allah, emas di dalam. Amin, yang menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya. Dan setelah ia selesai mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa kita, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Setelah ia mengadakan pendamaian, ini berbicara tentang apa yang dia kerjakan di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Ini berbicara tentang tutup pendamaian. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Jadi saudara juga menemukan tabut perjanjian di dalam kitab Ibrani. Jadi tabut perjanjian yang merupakan gambaran tentang Yesus. Di dalamnya ada 2 loh hukum Allah. Amin. Dan tabutnya ditutup dengan tutup pendamaian. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan tentang Yesus. Dan ini memberitahukan sama saudara sama saya bahwa hanya Yesus yang sanggup menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Amin. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Alkitab berkata, setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat akan hidup di bawah kutuk. Dan saya mau saudara mengerti, waktu Allah memberikan 10 hukum Taurat, bukannya Allah mau menghancurkan manusia, tidak. Tapi waktu Allah memberikan 10 hukum Taurat, saudara harus mengerti apa tujuan Allah memberikan 10 hukum Taurat. Allah memberikan 10 hukum Taurat untuk membuat manusia menyadari bahwa manusia adalah manusia berdosa dan manusia tidak pernah sanggup. Manusia butuh juru selamat. Amin. Jadi saudara butuh juru selamat. Enggak ada seorang pun yang sanggup. Tetapi manusia merasa sanggup. Manusia berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Saya akan melakukan yang terbaik. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat tidak mengenal yang terbaik. Saudara harus melakukan 10-10-nya, sempurna. Enggak boleh ada yang gagal satupun. Amin. Jadi ini menggambarkan Yesus. Di dalamnya ada 2 buah loh batu. Mazmur pernah berkata begini, Tauratmu ada di dalam dadaku. Artinya apa? Hanya Yesus yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang sanggup. Itu sebabnya Allah menyuruh menaruh loh hukum yang kuberikan kepadamu, taruh di dalam. Kemudian di atasnya kamu tutup dengan tutup pendamaian. Kalau saudara perhatikan baik-baik, tutup pendamaian, menutup tabutnya dengan sempurna. Amin. Tutup pendamaian, menutup tabutnya dengan sempurna. Nah, kata pendamaian di sini, kalau tadi dalam bahasa Yunaninya hilasterion, tapi dalam bahasa Ibraninya adalah kaporet, yang artinya apa? Covering. Berasal dari akar katanya kafar, yang artinya fully covered. Fully covered, ditutup dengan sempurna. Atau juga artinya eternally cover.
ditutup selama-lamanya. Amin. Ditutup selama-lamanya. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam perjanjian lama, 1 tahun sekali, imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, membawa darah, kemudian memercikkan darah di depan tabut perjanjian 7 kali. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian 1 kali di atas tutup pendamaian. Selama ada darah di sana, maka berkat Tuhan akan datang dalam kehidupan bangsa ini. Sepanjang setahun ke depan, mereka bisa mengharapkan penuaian yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Sepanjang tahun ke depan, mereka mengharapkan musuh-musuh yang datang menyerang mereka akan terpukul kalah. Sepanjang tahun ke depan, berkat Tuhan berlimpah-limpah datang dalam kehidupan mereka. Selama ada darah. Amin. Dan tabut perjanjian, saya mau saudara mengerti, juga menggambarkan tahta Allah. Karena tadi kalau saudara baca di dalam ayat yang sebelumnya tadi, bahwa Tuhan berkata, aku akan berbicara dengan kau dari antara kedua kerub ini. Aku akan bertemu dengan kau di sana, dan aku akan berbicara dengan kau dari antara kedua kerub. Jadi ini merupakan tahta Allah. Allah bertakhta di atas tabut perjanjian. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau saudara lihat tutup pendamaian, di sana ada 2 kerub. Betul? Ada 2 kerub. Kerub merupakan bentuk tunggal. Bentuk jamaknya apa? Kerubium. Saudara tinggal tambahin akhiran im. Kalau dalam bahasa Ibrani, kalau ada akhiran im itu bentuk jamak. Eloi, Eloi, lama sabaktani. Eloi, Allah. Tapi kalau Elohim, itu bentuk jamak. Tritunggal. Amin. Nah, kalau di sini kerub itu bentuk tunggal. Kalau kerubim itu bentuk jamak. Pertanyaan saya, kapan pertama kali kata kerubim muncul dalam Alkitab? Perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub. Ini bentuk jamak. Betul? Bentuk jamak dari kerub apa? Kerubim. Dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan Tuhan menempatkan beberapa kerubim dengan pedang yang bernyala-nyala, menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Nah, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak saat itulah drama kehidupan manusia dimulai selama berabad-abad. Manusia lemah, manusia sakit, kemudian pada akhirnya manusia mati. Nah, saya mau saudara mengerti dan saya mau saudara percaya, waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Tuhan tolong catat yang bilang amin. Kenapa? Karena waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah berkata umur manusia sekian. Nggak pernah. Artinya apa? Waktu Allah menciptakan manusia, Allah merancangkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Amin. Tetapi apa yang terjadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Disinilah drama kehidupan manusia selama berabad-abad dimulai. Manusia lemah, manusia sakit, dan pada akhirnya manusia mati. Itu sebabnya waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia berkata begini, aku datang supaya kamu punya hidup so alive, hidup yang sama seperti yang aku miliki. Amin. Dan bukan hanya memiliki, sekedar memiliki, tapi supaya kamu punya dan punya dalam segala kelimpahan. Amin. Tuhan mau saudara memiliki hidup yang sama seperti hidup yang dimiliki Yesus. Bagaimana caranya? Dia datang ke dalam dunia ini, dia gantikan posisimu. Dia mati sebagai saudara di atas kayu salib. Amin. Dia berikan kematian. Dia gantikan saudara, gantikan saya. Dia mati di sana. Kematian Yesus, itu kematian saudara. Amin. Kemudian dia bangkit. Alkitab berkata, waktu Yesus dibangkitkan, saudara dan saya juga dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Kebangkitan Yesus, itu kebangkitan saudara. Jadi hidup saudara, hidup saya sekarang dimulai dari kebangkitan. Kalau hidupmu, hidup saya dimulai dari kebangkitan. Di mana kematian saudara? Di belakang. 2000 tahun yang lalu. Itu kematian saudara.
Jadi hari ini orang percaya, saudara dan saya hidup bukan sedang menantikan kematian. Amin. Mungkin memang satu hari jantungmu berhenti berdetak. Tubuhmu terjatuh. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara. Itulah saatnya saudara merasakan hidup yang lebih hidup lagi. Amin. Itulah saatnya saudara merasakan hidup yang lebih hidup lagi. So alive. Tidak ada penyakit. Tidak ada penderitaan. Bebas hutang. Nah, kalau bebas hutang ketawanya gede. Amin. Jadi itulah saatnya saudara merasakan hidup yang lebih hidup lagi. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Kemudian Allah menempatkan pedang yang bernyala-nyala, menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, kata pedang di sini adalah kata pedang yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Dan pedang berbicara penghukuman. Pertanyaan saya, kapan kata pedang yang terakhir kali muncul dalam perjanjian lama? Karena dalam perjanjian baru jelas dikatakan tidak lagi ada penghukuman. Tidak ada pedang. Kenapa dikatakan tidak ada penghukuman, tidak ada pedang dalam perjanjian baru? Kita harus lihat kapan kata pedang pertama terakhir kali muncul dalam perjanjian lama. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Hai pedang. Nah, kata pedang di sini adalah kata pedang yang sama yang muncul pertama kali dalam Kejadian pasal 3. Ingat, pedang berbicara tentang penghukuman. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Allah berkata, hai pedang, penghukuman, bangkitlah terhadap gembalaku. Bangkitlah terhadap orang yang paling karib dengan aku. Siapa yang dimaksud dengan gembalaku di sini dan orang yang paling karib dengan Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah siapa? Yesus. Amin. Jadi penghukuman pedang sudah ditanggung sama Yesus. Tahukah saudara hari ini bahwa tidak lagi ada pedang? Tidak lagi ada penghukuman? Kenapa? Karena pedang penghukuman sudah ditanggungkan kepada Yesus. Jadi hari ini saya mau saudara memiliki keberanian datang kepada Allah. Karena tidak lagi ada penghukuman. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara kembali ke perjanjian lama tadi, perhatikan baik-baik. Seperti yang tadi saya katakan, tabut perjanjian berbicara tentang takhta Allah. Betul? Nah, satu tahun sekali, ini menggambarkan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan buat saudara. 1 tahun sekali pada hari pendamaian, imam besar, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, membawa darah. Kemudian dia memercikkan darah 7 kali di hadapan tabut perjanjian. Di hadapan tabut perjanjian, imam besar memercikkan darah 7 kali. Kenapa di hadapan tabut perjanjian? Karena di hadapan tabut perjanjian adalah tempat di mana saudara berdiri di hadapan Allah. 7 kali. 7 berbicara tentang angka yang sempurna. Artinya, karena apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Hari ini, saudara punya dasar yang sempurna dan dasar yang benar untuk berdiri di hadapan Allah. Saudara punya perfect right standing before God. Amin. Sebab karena kasih karunia, kamu telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi hari ini ketika saudara berdiri di hadapan Allah, Allah melihat saudara sebagai orang yang benar. Amin. Bukan hanya 7 kali di hadapan tabut, tapi 1 kali dipercikan darah di atas tutup pendamaian. 1 kali. Ini berbicara tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Darah yang dipercikan di sana mendamaikan semua dosa, karena semua benda di sini menggambarkan dosa. Darah yang dipercikan di atas tabut mendamaikan semua dosamu dengan Allah. Amin. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Amin. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Darah di sana juga berbicara tentang sudah ada kematian yang menggantikan saudara, menggantikan saya. Sudah ada seseorang yang menanggung penghukuman saudara, penghukuman saya.
Amin. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman di dalam darahnya. Tidak lagi ada penghukuman. Itu sebabnya tahtanya bukan lagi takhta penghukuman. Tapi tahtanya adalah takhta kasih karunia. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan baik-baik. Di atas kerub, di atas tutup penanya ada 2 kerub. Tapi kerubnya tidak pegang pedang lagi. Tidak ada penghukuman. Takhta Tuhan hari ini bukan takhta penghukuman. Jadi saudara gak perlu takut datang. Miliki keberanian hari ini. Menghampiri takhta kasih karunia. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, miliki keberanian. Menghampiri takhta kasih karunia. Pertanyaan saya, question. Apa yang kamu dapatkan ketika kamu menghampiri takhta kasih karunia? Perhatikan baik-baik. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta penghukuman? Bukan, tapi menghampiri takhta kasih karunia. Jadi hari ini saudara perlu tahu tahtanya bukan lagi takhta penghukuman, tapi tahtanya adalah takhta kasih karunia. Amin. Apa yang saudara ketemukan, apa yang saudara dapatkan ketika saudara menghampiri takhta kasih karunia? Supaya kita menerima rahmat. Katakan bersama saya rahmat. Amin. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ketika saudara memiliki keberanian datang ke takhta kasih karunia. Yang pertama, kamu menerima rahmat. Yang kedua, kamu menemukan kasih karunia. Pertanyaan saya, apa itu rahmat? Apa itu kasih karunia? Apa itu rahmat? Apa itu kasih karunia? Rahmat, mercy, belas kasihan. Saudara butuh belas kasihan dari Tuhan. Karena nggak ada seorang pun yang sempurna di sini. Kamu butuh belas kasihan Tuhan. Apa itu belas kasihan? Apa itu mercy? Apa itu rahmat? Rahmat artinya saudara tidak menerima sesuatu yang buruk. Yang seharusnya menjadi bagian saudara. Kenapa? Karena semua yang buruk sudah ditimpakan kepada Yesus. Amin. Kamu menemukan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Apa itu kasih karunia? Saudara menerima sesuatu yang baik. Yang seharusnya tidak layak kamu terima. Wow. Jadi ketika saudara memiliki keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Yang pertama, kamu tidak menerima sesuatu yang buruk yang seharusnya menjadi bagian kamu. Yang kedua, kamu akan menerima sesuatu yang baik yang seharusnya tidak layak kamu terima. Jadi saya punya kabar baik buat saudara. Kalau hari ini saudara memiliki keberanian datang menghampiri takhta kasih karunia. Saya mau kasih tahu, Allah tidak punya sesuatu apapun yang buruk yang dia bisa berikan sama saudara. Dia hanya punya sesuatu yang baik yang hanya dia mau berikan sama saudara sama saya. Amin. Jadi miliki keberanian. Miliki keberanian datang. Dan kamu akan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktu. Apapun masalahmu, apapun pergumulan, apapun tantanganmu, miliki keberanian tetap datang. Kamu akan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Kenapa? Karena ini semua terjadi karena apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Ditentukan Allah. Saudara jangan pernah rubah ketentuan Allah. Kristus Yesus sudah ditentukan menjadi jalan pendamaian. Jangan pernah rubah, jangan pernah geser, jangan pernah gantikan posisi Yesus sebagai jalan pendamaian dengan apapun. Jangan pernah. Saudara masih ingat ada saatnya di mana bangsa Israel pernah membuka tutup pendamaian, menggeser tutup pendamaian? Apa yang terjadi pada saat itu? Saudara masih ingat ceritanya? Ada yang tahu? Atau nggak pernah tahu? Ini semua terjadi di Bet Shemesh. Jadi ketika saat itu tabut perjanjian ada di tangan bangsa Filistin. Tetapi bangsa Filistin akhirnya mengembalikan tabut perjanjian kepada bangsa Israel. Ini semua terjadi di Bet Shemesh. Ketika dikembalikan, orang-orang Israel begitu semangat. Dan terutama orang-orang di Bet Shemesh. Dan mereka membuka tabut, membuka tutup pendamaian. Apa yang terjadi saat itu? Perhatikan baik-baik. Dan ia membunuh beberapa orang Bet Shemesh karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan ia membunuh beberapa orang Bet Shemesh karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan.
Mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ingat, tadi Tuhan berkata apa? Kamu taruhlah tutup pendamaian di atas tabut itu, dan di dalamnya letakkan loh hukum yang kuberikan kepadamu. Jadi letakkan loh hukumnya, kemudian tutup tabutnya. Betul? Kalau dikatakan mereka melihat ke dalam tabut, artinya mereka buka tutup pendamaian. Mereka geser tutup pendamaiannya. Ingat, tutup pendamaian berbicara tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Supaya hari ini saudara memiliki perfect standing before God. Kamu menjadi orang yang benar. Dan apa yang dia lakukan? Mendamaikan dosamu dengan Allah. Kalau saudara geser tutup pendamaiannya, artinya saudara mau berkata, Tuhan, saya tidak butuh apa yang kau kerjakan di atas kayu salib. Saya bisa memiliki kebenaran saya sendiri dengan melakukan hukum Taurat. Karena waktu dia geser, hukum Taurat terekspos. Waktu saudara geser, saudara mau berkata, Tuhan, aku nggak butuh apa yang kau kerjakan di atas kayu salib. Karena saya bisa mendapatkan kebenaran saya sendiri. Saya bisa mendamaikan dosa saya sendiri dengan Allah. Dengan apa? Dengan melakukan hukum Taurat. No. Kamu nggak bisa. Karena Alkitab jelas mengatakan setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat hidup di bawah kutuk. Kamu nggak sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Itu sebabnya Tuhan berkata, kamu harus taruh loh hukum yang kuberikan kepadamu di dalam tabut dan kamu tutup di atasnya dengan tutup pendamaian. Kristus Yesus sudah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Kamu jangan pernah geser. Amin. Kamu jangan pernah buka tutupnya. Kalau saudara hari ini percaya Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Amin. Maka kamu akan memiliki keberanian untuk datang. Betapa Tuhan sayang sama saudara. Dia berikan anaknya. Anaknya dia berikan sama saudara. Yang terbaik dia miliki di surga. Heaven's best. Anaknya yang tunggal, dia berikan. Dia berikan datang ke dalam dunia ini. Waktu anaknya datang, dia berikan sama saudara. Bukan untuk dielu-elukan, bukan. Tapi anaknya diberikan untuk menjadi jalan pendamaian. Bagaimana caranya? Mati buat saudara, mati buat saya. Betapa Tuhan sayang sama saudara, betapa Tuhan sayang sama saya. Percayakah saudara bahwa Tuhan sayang sama saudara? Kalau saudara nggak pernah percaya Tuhan sayang sama saudara, maka saudara tidak akan pernah memiliki keberanian datang. Selama saudara nggak memiliki keberanian datang dan selama saudara nggak percaya Tuhan sayang sama saudara, hidupmu nggak akan pernah diubahkan. Perhatikan baik-baik. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita telah mengenal dan telah percaya. Katakan bersama saya mengenal dan percaya. Jadi saudara nggak cukup hanya mengenal. Saudara harus percaya akan kasih Tuhan. Pertanyaan saya, question. Apa itu kasih Tuhan? Apa itu kasih Allah? Kamu nggak cukup mengenal, tapi kamu harus percaya akan kasih Allah. Apa itu kasih? Yohanes yang sama mendefinisikan begini. Jadi saudara nggak hanya cukup mengenal, tapi kamu harus percaya. Kamu harus percaya kasih Tuhan sama kamu. Amin. Apa itu kasih? Inilah kasih itu. Ini yang harus kamu percaya. Tidak cukup dikenal. Tidak cukup saudara tahu. Tapi kamu harus percaya. Bukan kita yang mengasihi dia. Tetapi dia yang mengasihi kita. Kamu harus percaya. Bukan kamu yang sayang Tuhan, Tuhan sayang kamu. Bagaimana caranya Tuhan sayang kamu? Yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hilasterion, kaporet, tutup pendamaian. Kamu jangan hanya mengenal bahwa Allah telah menentukan Yesus menjadi jalan pendamaian, tapi kamu harus percaya bahwa Allah telah memberikan anaknya menjadi jalan pendamaian buat kamu. Tutup pendamaian. Kalau kamu percaya Tuhan sayang kamu. Kalau kamu percaya Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian buat kamu. Kamu punya keberanian menghampiri takhta kasih karunia.
Selama saudara nggak percaya, hidupmu nggak akan pernah diubahkan. Kenapa? Karena kamu nggak pernah berani datang sama Tuhan. Saudara masih ingat perumpamaan tentang seorang anak yang hilang? Masih ingat? Ada seorang bapak, punya 2 orang anak. Yang bungsu berkata kepada bapaknya, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Kemudian ini sama saja seperti halnya anak ini menganggap bapaknya sudah mati. Betul? Karena dia minta warisan sebelum bapaknya mati. Jadi dia menganggap bapaknya sudah mati. Kemudian bapaknya kasih harta yang menjadi hak anak ini. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia borosin semua hartanya. Habis miskin, bangkrut. Oke, pertanyaan saya. Waktu dia minta harta sama bapaknya sebelum bapaknya mati. Apakah bapaknya sayang sama dia? Tetap sayang? Yes. Waktu dia pergi ke negeri yang jauh. Dia jual harta bapaknya. Dia habisin harta bapaknya. Pertanyaan saya. Apakah bapaknya tetap sayang sama dia? Yes. Waktu dia miskin, bangkrut, melarat. Apakah bapaknya tetap sayang sama dia? Yes. Pertanyaan saya, question. Apakah anak ini percaya bapaknya sayang sama dia? Tidak. Kenapa? Kalau dia percaya, waktu dia miskin bangkrut, dia pulang sama bapaknya. Karena dia tahu di rumah bapaknya banyak makanan. Ada jubah, ada kasut, ada pemulihan di sana. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak percaya. Itu sebabnya dia pergi ke kandang babi. Dia mengusahakan makanannya sendiri. Kenapa? Karena dia nggak percaya. Selama anak ini nggak percaya bapaknya sayang sama dia, maka anak ini tidak punya keberanian pulang. Selama anak ini nggak percaya dan anak ini nggak pernah pulang, hidupnya nggak akan pernah bisa diubahkan. Tapi puji Tuhan, akhirnya anak ini pulang. Sekalipun motifnya nggak baik, karena lapar dan mentalnya mental budak. Biarlah saya pulang, nanti saya mau bilang bapak saya jadi hamba aja. Padahal dia anak. Tapi it's okay. Apapun keadaanmu, pulang. Datang sama Tuhan. Waktu anak ini pulang di hadapan bapaknya, disinilah anaknya baru tahu, bapaknya sayang sama dia. Waktu anak ini pulang, apa yang anak ini terima? Yang pertama, dia terima rahmat. Mercy, belas kasihan. Apa itu rahmat? Dia tidak menerima sesuatu yang buruk, seharusnya menjadi bagian dia. Karena hukum Taurat berkata, kalau ada anak yang memberontak dan berbuat dosa, maka dia harus diserahkan kepada tua-tua dan harus dilempari dengan batu. Itu hukum Taurat. Waktu anak ini pulang, apakah bapaknya berkata, bawa dia ke pintu gerbang, hadapkan para tua-tua, lempari dia sampai mati. Apakah bapaknya berkata demikian? Tidak. Waktu anak ini pulang, anak ini terima ciuman. Dia terima rahmat. Amin. Yang kedua, dia menemukan kasih karunia. Dia terima jubah, dia terima kasut, dia terima cincin. Semuanya ini terjadi karena apa? Karena bapaknya mempersembahkan anak lembu tambun. Ini merupakan gambaran tentang korban Yesus di atas kayu salib. Dan anak ini diubahkan. Dia terima rahmat, dia terima kasih karunia. Tetapi selama anak ini nggak percaya bapaknya sayang sama dia nggak pulang. Amin. Jadi hari ini miliki keberanian datang sama Tuhan. Apapun keberadaanmu. Kamu akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia, dan kamu akan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Amin. Yonatan. Saudara masih ingat cerita tentang Daud dan Yonatan? Daud mengadakan perjanjian dengan Yonatan. Perjanjian darah. Apa yang terjadi? Yonatan mati dalam peperangan bersama orang Filistin di pegunungan Gilboa. Kemudian setelah Yonatan mati, Daud berkata begini, masih adakah tersisa orang dari keturunan Saul? Karena aku mau menunjukkan kasih setiaku, sayangku. Karena Yonatan. Yonatan mati. Ketika Yonatan mati, Yonatan punya seorang anak yang bernama Mephiboset. Waktu Yonatan mati, Mephiboset umurnya baru 5 tahun. Dan saya percaya ketika Yonatan mati, orang-orang di sekitar Mephiboset selalu memberitahukan kepada Mephiboset, Daud sudah merebut takhta ayahmu. Sekarang dia mencari keturunan Saul. Dia ingin membunuh keturunan Saul. Dan kamu harus bersembunyi. Jadi orang-orang di sekitar Mephiboset memperkatakan sesuatu yang salah tentang Daud. Padahal Daud sayang sama semua keturunan Saul. Karena siapa? Yonatan. Nah sekarang ada begitu banyak orang Kristen yang memberitahukan sesuatu yang salah sama saudara. Tuhan marah sama kamu. Tuhan kutuk kamu. Tuhan begini, Tuhan begitu.
Padahal Alkitab berkata, karena apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, Tuhan sayang kamu. Tidak lagi ada penghukuman. Amin. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak pernah beranjak daripadamu. Apa yang terjadi? Selama Mephiboset tidak tahu dan tidak percaya Daud sayang sama dia, dia tetap hidup dalam kemiskinan, dia tetap hidup dalam penderitaan, dia tetap hidup dalam kepahitan dengan Daud. Dan hidupnya tidak pernah diubahkan. Tapi puji Tuhan, satu hari Mephiboset bisa berdiri di hadapan Daud. Amin. Apa yang dia terima? Yang pertama, dia terima rahmat. Perkataan yang pertama kali keluar dari mulut Daud, Daud berkata, jangan takut Mephiboset. Jangan takut Mephiboset. Dan yang saya pelajari dalam Alkitab, ini merupakan responnya Allah. Ini otomatis. Allah tahu, ketika ada orang berdosa datang sama Allah, maka responnya Allah yang pertama kali, jangan takut. Kenapa? Karena orang berdosa tahu, ini respon orang berdosa. Setiap kali Allah menampakkan diri atau malaikat Tuhan menampakkan diri kepada manusia berdosa, maka manusia berdosa ketakutan. Betul? Kenapa? Karena manusia berdosa berpikir, saya akan terima hukuman, saya pasti mati. Tapi ketika Mephiboset ada di hadapan Daud, pertama kali perkataan yang keluar dari Daud, jangan takut Mephiboset. Dia terima rahmat. Amin. Jadi saya mau saudara hari ini memiliki keberanian datang kepada Tuhan. Kamu tidak akan pernah menerima sesuatu yang buruk. Tuhan gak punya sesuatu yang buruk untuk dikasih sama saudara. Yang selanjutnya Daud berkata begini, aku akan mengembalikan ladang milik Saul kakekmu. Sudah bisa bayangkan Saul begitu kaya, dia raja, begitu banyak ladangnya. Dikasih semua kepada Mephiboset. Dan ini yang luar biasa. Dan kamu Mephiboset, kamu tetap duduk makan sehidangan dengan aku. Dia menerima sesuatu yang sesungguhnya tidak layak dia terima. Miliki keberanian. Datang sama Tuhan. Tuhan punya banyak yang Tuhan mau berikan sama saudara. Jangan takut, Pak saya belum sempurna, Pak saya masih begini. Mephiboset, Alkitab menceritakan dia tetap makan bersama dengan Daud. Dan Alkitab mencatat secara detail. Mephiboset dia duduk makan sehidangan dengan Saul. Mephiboset kakinya pincang. Apa yang saya mau sampaikan? Sekalipun keadaanmu gak sempurna hari, tetap datang. Duduk, makan. Ketika kamu makan, kamu menjadi kuat. Tetap datang. Miliki keberanian. Datang sama Tuhan. Kalau kamu punya keberanian datang sama Tuhan hari ini, kamu percaya dia sayang kamu. Karena dia sudah berikan anaknya menjadi jalan pendamaian. Menanggung semua penghukuman, sehingga hari ini taktanya bukan lagi takhta penghukuman, tahtanya tahta kasih karunia. Hari ini miliki keberanian datang, saya percaya kamu akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia, apapun masalah pergumulan, kamu akan mendapatkan pertolonganmu tepat pada waktunya. Tuhan punya banyak. Dari semua yang baik yang dia janjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Satu, percaya dia sayang kamu. Miliki keberanian, datang. Amin. Sudah diberkati? Saya punya kesaksian, perhatikan baik. Ini kesaksiannya fresh. The year of Amen. Ini luar biasa sekali. Kesaksian yang pertama, Shalom puji Tuhan untuk kesempatan bisa menjadi saksi akan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Izinkan saya berbagi kesaksian dan memilih anonim. Dia nggak mau diketahui namanya. Supaya bisa dengan leluasa berbagi kesaksian. Tapi saya tahu orang ini. Sebetulnya saya sempat urung untuk membagikan kesaksian ini. Namun pada saat mengikuti ibadah on-site tanggal 16 Januari lalu, Pastor Ivan mengatakan kita berbeda. Adalah suatu keliru menyamakan diri kita dengan orang dunia. Saya baru benar-benar merasa terpanggil untuk bersaksi. Puji Tuhan, melalui pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan yang tiap minggu saya dengar melalui Bethesda Church, saya dan keluarga selalu menikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Keadaan kita tidak berdasarkan kepada ekonomi dunia ini, dan itu benar terjadi kepada saya, dan saya percaya bukan hanya itu, tetapi saya mengalaminya. Saya adalah orang yang cenderung menjalani apa yang ada di depan saya, sehingga saat sekitar awal tahun 2020,
Ketika atasan saya resign dari perusahaan, dan secara struktur saya harus mengemban tanggung jawab tersebut. Dia gantiin atasannya. Ingat janji Tuhan. Tuhan akan membuat kamu menjadi kepala. Tapi jangan berdoa supaya atasanmu resign. Amin. Saya sama sekali tidak punya bayangan apa yang harus dilakukan. Saya harus menjalankan kantor perwakilan di Indonesia. Kantor kami adalah Public Relation Agency yang berbasis di luar negeri. Tetapi saya selalu punya iman bahwa dimanapun Tuhan menempatkan, Tuhan pasti menuntun dengan caranya yang bahkan di luar imajinasi terhebat sekalipun. Pada saat itu, tim kami ada 7 orang, termasuk saya. Saya tidak pernah memanage tim sebesar itu, bahkan dari pengalaman kerja sebelum-sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana mengelola, membangun bisnis, mencari klien. Terlebih pada saat itu adalah masa pandemi, menghantam dunia dan bisnis di mana-mana kolaps di seluruh dunia. Saya cuma berbekal, Tuhan pasti tolong saya. Dan saya tekun serta semangat menjalani apa yang ada di depan saya. Tidak ngoyo, rest, atau memaksakan keadaan. Saya merasa semuanya seperti mimpi, tetapi nyata. Karena entah bermula dari mana, tahu-tahu kami mulai menerima banyak email masuk. Ingat janji Tuhan, Tuhan akan memerintahkan berkatnya datang ke dalam lumbungmu. Amin. Menanyakan jasa yang kami miliki, mengundang pitching, rujukan dari klien lama yang ingin menggunakan jasa kami. Ada juga klien lama yang kembali. Klien kami bertambah banyak. Tuhan memberikan hikmat kepada saya untuk mengembangkan kebijakan operasional agar bisnis lebih baik secara finansial dan juga pengembangan personal. Saya selalu menularkan kultur rest. Wow, yang selalu diingatkan melalui khotbah Pastor Ivan kepada tim agar setiap kami juga bisa mengalami kehebatan Tuhan yang bekerja sewaktu kita rest. Dia menempatkan orang-orang yang terbaik di tim untuk membantu saya. Puji Tuhan, brand besar berdatangan sebagai klien dengan rate yang mahal. Sudah bisa bayangin masa pandemi gini bisa kasih rate yang mahal. Dan menyewa jasa kami secara jangka panjang. Udah mahal jangka panjang lagi. Kemudian pemilik perusahaan kami memutuskan sudah saatnya menambah orang dalam tim. Dan lambat laun kami bertambah besar. Perusahaan lain banyak yang terpaksa memangkas jumlah pegawainya. Tetapi puji Tuhan, tidak ada satupun karyawan yang kami lepaskan, malah bertambah. Pertengahan tahun 2021 lalu saya sangat terkejut sewaktu owner mengumumkan bahwa dalam tahun itu kantor Indonesia berhasil mencetak pertumbuhan sebesar 300%. Wow, ini semua karena Tuhan. Saya sendiri sudah pasti tidak akan pernah sanggup. Memasuki awal tahun 2022, kami sudah berjumlah 14 orang. Awalnya 7 orang. Bulan Februari nanti kami menjadi 16 orang. Kurang dari 2 tahun, tim kami berkembang 2 kali lipat. Saya bersyukur, tapi gugup pada saat yang sama. Karena saya tidak pernah bayangkan akan memimpin tim sebesar ini. Tetapi saya percaya, sebagaimana Tuhan selalu menolong saya sebelum-sebelumnya, Dia juga pasti akan menolong saya sekarang. Ingat, saudara berbeda. Amin. Orang dunia gak punya janji, saudara adalah orang-orang yang punya janji. Tidak seharusnya saudara mengalami seperti apa yang orang dunia alami. Karena saudara punya janji. Amin. Allahku akan mencukupkan semua kebutuhanku berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Dia miliki di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kesaksian yang kedua, perhatikan baik-baik. Saya adalah jemaat Bethesda Church yang selalu mengikuti ibadah. Baik secara on-site, sebelum pandemi, dan juga online setiap hari Minggu. Saya bersyukur setiap kali Injil kasih karunia dan kabar baik diberitakan. Saat saya mendengar Injil memberikan kekuatan kepada saya. Telah 22 tahun. Perhatikan baik-baik. Saya menderita penyakit. Dari hasil pemeriksaan, saya dinyatakan mengalami kista endometriosis. 22 tahun. Kista yang kata dokter bisa tumbuh di organ tubuh di mana saja, bisa di paru-paru, di jantung, dan lain sebagainya. Singkatnya, saya mengalami endometriosis yang tumbuh di ovarium dan lengket ke kandung kemih dan usus. Endometriosis saya bahkan pernah parah dan menjadi ovarium cancer, kanker ovarium. Saya sudah berobat ke berbagai dokter, pengobatan alternatif, bahkan sampai ke luar negeri. Semua dokter yang saya temui, baik dalam maupun luar negeri, memberikan diagnosa yang sama. Bahwa sekalipun dioperasi, belum tentu akan hilang. Endometriosis bisa selalu muncul lagi.
Belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan karena belum diketahui penyebabnya. Saya sendiri sudah menjalani 2 kali operasi, tapi hasilnya tetap sama saja. Kista itu tumbuh lagi bahkan berpindah posisi. Saya harus minum obat terus dan rajin kontrol selama bertahun-tahun untuk mencegah jangan sampai kista itu membesar dan menjadi kanker lagi. Pada tanggal 17 Januari 2020, kira-kira minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Senin subuh, saya tiba-tiba mengalami sakit yang luar biasa di bagian perut bawah saya. Saya berpikir bahwa endometriosis saya pasti kambuh, membesar dan menjadi parah karena terlalu sakit. Sampai saya tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya terbaring dan badan saya mengalami demam. Saya merasa terhakimi karena jujur selama pandemi saya tidak kontrol ke dokter, bahkan tidak minum obat sama sekali. Karena selama pandemi banyak sekali vitamin dan obat yang harus saya minum, jadi saya merasa terlalu banyak obat yang harus saya minum. Jadi dia nggak kontrol lagi. Setelah sekian lama tidak kontrol dan saya terus diingatkan, akhirnya saya menjadwalkan diri saya untuk kontrol hari Rabu 19 Januari 2020. Itu sebelum saya mengalami sakit. Karena dokter saya selalu jadwalnya padat. Sehingga kalau mau periksa harus mendaftar jauh hari sebelumnya. Dan saya berpikir ini pasti Tuhan atur. Pas saya sakit itu berdekatan dengan jadwal saya mau ke dokter. Dari hari Senin saya sakit sampai dengan hari Rabu. Senin, Rabu sakit. Rabu dia harus periksa. Saya hanya bisa pasrah. Tapi saya juga merasa bersalah karena saya sudah lalai. Dan saya katakan begini, Tuhan, saya nggak mau kesakitan. Saat hari Rabu saya datang ke dokter, puji Tuhan, saya sudah tidak merasakan rasa sakit. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, saya tidak kesakitan. Meskipun nanti kalau dokter mengatakan kistanya membesar atau apapun, yang penting saya udah nggak sakit. Tidak merasakan kesakitan. Saya percaya saya sembuh meskipun kistanya masih ada. Ketika bertemu dokter, perhatikan baik-baik. Dokter menegur saya karena sudah lama nggak kontrol. Dan kepada dokter saya mengaku kalau saya tidak minum obat sama sekali. Dan saya ceritakan bahwa saya kesakitan kemarin dan saya ceritakan detail sakit yang saya alami. Dokter mengatakan kemungkinan ini pasti kemungkinan terjadi pelengketan di organ tubuh yang lain. Yang artinya kistanya membesar. Saya di USG, cek sana sini. Lalu dokternya lihat ke saya. Dan tiba-tiba dokternya bilang, Lisa, kista kamu sudah hilang. Udah bersih. Tidak lagi ada kista. Kamu sudah sembuh. Hasil pemeriksaannya, tapi saya nggak ngerti lihatnya. Mungkin kalau ada di antara saudara dokter, ini saya nggak ngerti. Gimana cara ngelihatnya? Oh ini yang lama tadi. Ini kok yang lama kok. Ini yang lama. Ini ada kistanya tuh. Ada begitu banyak kistanya. Dan ini yang baru sudah bersih. 22 tahun. 22 tahun. Ini bukan satu kebetulan. Kenapa di tahun 2022 ini? Dari semua yang dijanjikan Tuhan yang terbaik, dia dapat tahun ini. Amin. Kalau saudara lihat, nah ini kesaksian yang membuat saya semalam terbangun dan gak bisa tidur lagi. Amin. Perhatikan baik-baik. Oke. Wahyu 21 ayat 6. Gak apa-apa saya tambahin sedikit ya. Oke. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yesus berkata, akulah Alfa dan akulah Omega. Yesus adalah Alfa, Yesus adalah Omega. Amin. Yesus adalah Alfa, yang awal dan yang akhir. Alfa, Omega itu bahasa Yunani. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya, Alef, Taf. Jadi kalau huruf Ibrani, kalau abjad saudara, abjad saya ada 26. Kalau Ibrani ada 22. Huruf pertama Alef, huruf kedua Taf. Oke? Jadi akulah yang awal dan yang akhir. Alef, Taf. Nah huruf yang terakhir adalah huruf angka berapa? Angka 22. Jadi Yesus adalah yang awal, Yesus adalah yang akhir. Kemudian Yesus juga berkata begini dalam kitab Wahyu. Perhatikan baik. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Betul? Inilah firman dari Amin. Siapa itu Amin? Saksi yang setia dan benar. Jadi ternyata Yesus namanya Amin.
Amin itu siapa? Yesus itu sendiri. Amin. Firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Alfa. Alef. Dia yang awal, dia yang akhir. Jadi Yesus adalah Amin. Dia adalah awal, dia adalah akhir. 2022, the year of Amin. Hei jemaat Bethesda, gunakan kesempatan ini. Amin. Ini tema tahun yang Tuhan berikan buat saudara buah saya. Dari semua yang baik yang dia janjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Tahun ini semuanya akan dipenuhi. 22 tahun. Kista. Udah berobat ke sana ke sini, nggak pernah sembuh. Tapi tahun ini 2022, dokter bilang kistanya hilang. Saya benar-benar kaget, speechless, terharu. Tapi saya masih tanya dokternya. Jadi yang kemarin saya kesakitan kenapa dok? Dokter juga nggak tahu. Intinya kista yang katanya tidak mungkin hilang, susah untuk sembuh, sudah hilang. Sudah benar-benar nggak ada. Setelah 22 tahun saya bergumul dengan penyakit saya, akhirnya 19 Januari 2022, saya benar-benar disembuhkan. Saya teringat saat Pastor Ivan berkata bahwa tahun ini adalah the year of Amin. Amin untuk setiap janji-janji Tuhan. Amin. Saya berpikir, ya udah, saya cuma bisa mengaminkan. Karena selama 22 tahun, orang ini, dia seperti kehilangan janji Tuhan. Dia seperti kehilangan janji Tuhan. Tapi tahun ini, dia menghidupkan kembali janji Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata, amin, amin, amin. Selama 20 tahun ini saya cuma bisa berdoa, perjamuan kudus, terus berharap sama janji Tuhan untuk kesembuhan. Sejujurnya karena situasi saat ini pandemi, saya bahkan kena COVID, pernah kena COVID 2 kali. Saya tidak berharap apa-apa, dia tidak berharap apa-apa. Kehilangan janji Tuhan. Tidak ada hal-hal tertentu yang saya ingin lakukan di tahun 2020 ini. Nggak tertarik lagi sama janji Tuhan. Tidak ada resolusi atau hal-hal yang ingin saya capai di tahun ini. Kehilangan janji Tuhan. Nggak punya hati lagi untuk janji Tuhan. Ya udah saya jalanin aja tahun ini. Lihat gimana nanti aja. Kemudian apa terjadi? Tetapi di tahun 2020 ini saya aminkan hal-hal yang baik. Amin. Dan ternyata janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Seperti khotbah Pastor Ivan yang berkata, jangan pernah menyerah dan berhenti pada berharap sama. Jangan pernah matikan janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah. Karena dia setia sama janjinya. Sebab sekalipun tidak dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya percaya semua bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan benar-benar setia sama janjinya. 22 tahun, keluarga saya, keluarga besar saya terus berdoa. Saya percaya Tuhan akan masih terus melakukan mujizat dan menjawab setiap doa-doa kita di tahun ini. The year of Amin. Kesaksian ini membuat saya gak bisa tidur semalam. Tuhan begitu baik sama Bethesda. Memberikan tahun ini tema The Year of Amin. 22 tahun. Tidak pernah dia dapatkan. Bahkan dia mengalami kematian janji Tuhan. Tapi tahun ini 22 tahun. The Year of Amin. Dia dapatkan janji itu kembali. Dan dokter bilang, kamu sembuh. Dan saya percaya tahun ini. Tahun ini. Jangan pernah berhenti datang sama Tuhan. Tetap datang sama Tuhan. Miliki keberanian. Menghadap tahta kasih karunia. Saya mau kasih tahu sama kamu akan menemukan rahmat. Kamu akan menerima kasih karunia. Kamu akan menerima pertolongan kamu. Tepat pada waktunya. Yang percaya boleh bilang amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Buat tema yang kau berikan kepada gereja ini tahun 2022. Dari semua yang kau janjikan.
Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semuanya akan dipenuhi. Engkau adalah Amin, saksi yang setia. Engkau adalah Alef, Engkau adalah Taf, yang awal, yang akhir. Di mana Taf, huruf yang terakhir dalam kitab Ibrani, dalam bahasa Ibrani 22. Dan hari ini Tuhan, kami mendapat konfirmasi 2022, the year of Amin. Kami mau berkata, ya, yes, amin. Buat setiap janji-janjimu Tuhan. Dan kami percaya di tahun ini, dari semua yang baik yang kau janjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan dipenuhi. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan